Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Ayulia dari kelas Biologi F semester 6. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan hasil dari presentasi PowerPoint saya mengenai pengaruh persepsi siswa pada pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS dalam materi keanekaragaman makhluk hidup terhadap motivasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Lelea. Oke, adapun agenda yang akan saya sampaikan atau paparkan yaitu diantaranya meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3. Langsung saja, sebelum berbicara atau membahas lebih lanjut tentang proposal penelitian yang saya ambil, terlebih dahulu saya akan memaparkan atau menyampaikan tujuan dari penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui persepsi siswa pada pendekatan JAS atau jelajah alam sekitar dalam keanekaragaman makhluk hidup di SMP Negeri 2 Lelea. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi belajar siswa dalam materi keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana persepsi siswa pada pendekatan JAS, jelajah alam sekitar, dalam materi keanekaragaman makhluk hidup. Oke, langsung saja kita masuk pada bab 1, pendahuluan. Yang pertama itu meliputi latar belakang masalah. Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari segi pelaksanaan secara operasional adalah terwujud dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, model pembelajaran dan sumber belajar merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Penentuan model pembelajaran yang tepat oleh guru sangat diperlukan agar sesuai dengan materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya. Begitu pula dengan sumber belajar yang akan digunakan, karena dari sumber belajar kita dapat memperoleh berbagai pengetahuan untuk kepentingan belajar, baik sumber belajar yang langsung maupun sumber belajar yang tidak langsung. Belajar secara sederhana dapat diberi definisi sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga psikofik menuju perkembangan individu yang menyangkut unsur citra kognitif, rasa afektif, dan karsa psikomotor. Pembelajaran biologi akan lebih bermakna jika siswa menemukan sendiri pengetahuannya yang dikaitkan dengan situasi nyata, sehingga selain dapat membuka wawasan berpikir yang beragam dari seluruh peserta didik, pendekatan ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dengan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam proposal skripsi ini adalah yang pertama, bagaimana pendekatan JAS pada materi keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan dari pendekatan jelajah alam sekitar JAS. Dan yang ketiga, bagaimana motivasi belajar siswa pada materi keanekaragaman makhluk hidup. Adapun yang keempat yaitu faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi motivasi belajar siswa pada materi keanekaragaman makhluk hidup. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah di atas juga, maka rumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu bagaimana sih persepsi siswa pada pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi belajar pada materi keanekaragaman makhluk hidup di SMP Negeri 2 Lelea.
Oke, adapun yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama, bagi siswa dapat menerapkan pendekatan JAS dalam materi keanekaragaman pada makhluk hidup sehingga memotivasi dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. Dan yang kedua, bagi guru memberikan pengetahuan bagi guru untuk dapat melihat alternatif pembelajaran yang menggunakan lingkungan sekitar sebagai objektif. Yang ketiga, bagi sekolah sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan dan memberikan sumbangan yang berarti bagi sekolah sebagai usaha atau satu alternatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, bagi saya sendiri atau bagi penulis, proposal ini sebagai persyaratan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Masuk pada bab 2 yaitu tentang tinjauan pustaka dan pengajuan hipotesis. Clifford T. Morgan mendeskripsikan yaitu perception is the process of discriminating among stimuli and of interpreting their meanings, yang artinya persepsi adalah proses bagaimana membedakan rangsangan stimulus dan menginterpretasikan stimulus-stimulus yang diterima. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tidak akan timbul begitu saja, tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun secara umum dapat dituliskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada dua, secara internal dan eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari diri perilaku yang meliputi faktor biologis atau jasmani, psikologis, minat, perhatian, dan sikap. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu dari luar individu, yaitu persepsi yang meliputi objek sasaran dan situasi di mana persepsi tersebut berlangsung. Pengertian dari pendekatan JAS sendiri yaitu pendekatan penjelajahan yang memanfaatkan lingkungan alam sekitar, kehidupan beserta didik, lingkungan fisik, sosial, teknologi maupun budaya sebagai objek belajar biologi yang fenomenanya dipelajari melalui kinerja ilmiah. Pendekatan pembelajaran JAS ini menekankan pada kegiatan pembelajaran yang dikaitkan dengan situasi nyata, beragam dari seluruh peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik dapat mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dengan dunia nyata sehingga hasil selanjutnya lebih menjadi berdaya guna. Mengenai aplikasi pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS, biologi merupakan salah satu ilmu yang mempunyai ciri selalu berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya, baik itu biotik maupun abiotik. Dalam persiapan mengajar, perlu menyusun strategi pembelajaran karena setiap pembelajaran suatu materi pelajaran, guru perlu memilih dan menetapkan bentuk pengalaman belajarnya. Dengan kata lain, guru setiap kali perlu menyusun strategi ketika membuat persiapan pembelajaran. Selanjutnya, istilah motivasi belajar terdiri dari dua kata, yaitu motivasi dan belajar. Kata motivasi secara etimologi berasal dari kata motif, yang berarti alasan, bergerak, membuat alasan, dan menggerakkan. Maka motivasi dapat diartikan sebagai dengan daya penggerak yang telah menjadi aktif, motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak. Fungsi motivasi belajar diantaranya yaitu yang pertama, mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Jadi tanpa motivasi tidak akan timbul adanya suatu hasrat untuk belajar. Yang kedua, sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan dalam belajar. Dan yang ketiga, sebagai penggerak, yang berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Jadi besar kecilnya suatu motivasi akan menentukan arah cepat dan lambatnya suatu motivasi belajar siswa.
Adapun penjelasan dari keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati ini meliputi variasi bentuk, ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragamannya masing-masing. Keanekaragaman merupakan sifat beda dari organisme dalam suatu spesies atau populasi. Ada dua faktor penyebab keanekaragaman hayati, yaitu faktor genetik dan faktor luar. Faktor genetik bersifat relatif konstan atau stabil pengaruhnya terhadap morfologi organisme. Sebaliknya, faktor luar relatif stabil pengaruhnya terhadap morfologis organisme. Lingkungan atau faktor eksternal seperti makanan, suhu, cahaya matahari, kelembaban, curah hujan, dan faktor lainnya bersama-sama faktor menurun yang diwariskan dari kedua induknya sangat berpengaruh terhadap fenotip suatu individu. Dengan demikian, fenotip suatu individu merupakan hasil interaksi antara genotip dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis. Secara definitif, hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau yang mungkin salah, dan akan ditolak jika salah dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya. Dengan kata lain, hipotesis merupakan kesimpulan sementara dan masih diperlukan kebenarannya atau masih diujikan kebenarannya. Adapun hipotesis yang saya ajukan dalam proposal ini yaitu yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi siswa pada pendekatan JAS, jelajah alam sekitar, materi keanekaragaman makhluk hidup, yang artinya semakin baik pendekatan JAS digunakan, maka semakin tinggi nilai yang diperoleh siswa. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi siswa pada pendekatan JAS dalam materi keanekaragaman makhluk hidup terhadap motivasi belajar. Artinya, semakin baik pendekatan JAS digunakan, maka nilai yang diperoleh akan semakin tinggi untuk motivasi belajarnya itu sendiri. Yang ketiga yaitu kita masuk pada metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliable atau terpercaya. Adapun dalam metode penelitian ini, penulis akan menguraikan tujuan penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, populasi, teknik pengumpulan, dan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, waktu yang digunakan untuk mengadakan penelitian sampai selesainya. Adapun variabel yang meliputinya, yang pertama variabel penelitian dan indikator. Variabel pengaruh atau independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang menentukan arah atau perubahan tertentu pada variabel tergantung. Sementara variabel bebas berada pada posisi yang lepas dari pengaruh variabel tergantung. Yang menjadi variabel pengaruh dalam penelitian ini adalah persepsi siswa pada pendekatan JAS dengan indikator yang meliputi tanggapan siswa, pendapat siswa, dan penilaian siswa. Dan yang kedua, variabel terpengaruh atau dependen atau variabel terikat. Yang menjadi variabel terpengaruh dalam penelitian ini adalah motivasi belajar, dengan indikatornya meliputi semangat belajar, keaktifan masuk sekolah, perhatian peserta didik dalam mengikuti pelajaran. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data. Yang digunakan adalah teknik analisis regresi, satu prediktor dengan skor defisiensi. Teknik analisis regresi ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai taraf hubungan yang terjadi antara variabel bahan, kriterium, dan prediktor. Dalam penelitian ini, teknik tersebut digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh persepsi siswa pada pendekatan jelajah alam sekitar atau JAS dalam materi keanekaragaman makhluk hidup.
selanjutnya yaitu mengenai populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang diselidiki baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi. Sedangkan sampel adalah populasi yang akan diselidiki dalam pengambilan sampel. Suharsini Arikunto berpendapat bahwa apabila subjek penelitian kurang dari 100 atau lebih, baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, sedangkan apabila populasinya lebih dari 100, dapat diambil antara 10% sampai 15% atau 20% sampai 25% atau lebih. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel yang akan diambil adalah 35% dari siswa kelas 8 yang berjumlah 112 siswa, maka siswa yang akan dijadikan sampel yaitu sebanyak 39 siswa. Dan kedua, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi sebagai sampel atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Dengan istilah lain, sampel harus representatif. Teknik analisis data. Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode statistik karena jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif untuk menyederhanakan dalam bentuk yang lebih mudah atau dibaca dan diimplementasikan. Analisis pendahuluan. Pada tahap ini data yang terjadi diperoleh dari angka yang disebarkan selama penelitian, kemudian dimasukkan ke dalam tabel pada setiap variabel dan diberi skor nilai pada setiap alternatif jawaban responden, yaitu dengan menggunakan data tersebut ke dalam angka-angka. Yang kemudian ada analisis regresi sederhana. Analisis linear sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pendekatan JAS atau dilakukan X dan terhadap motivasi belajar siswa. Oke, cukup sekian saja yang bisa dapat saya sampaikan atau paparkan mengenai penelitian proposal skrip yang saya ambil. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.